Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan kembali analisa 5 saham yaitu saham cuan, TPIA, Antam, Pegas, dan CDIA untuk minggu depan tanggal 12 sampai 16 Januari 2025. Sebelum menganalisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Instagram gratis. Yang belum join boleh langsung join saja, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di Telegram ini. Dan juga jangan lupa menonton uploadan terbaru di YouTube. Banyak analisa yang saya berikan di sana secara gratis maupun berbayar. Nah, di Telegram kalian akan mendapatkan seperti ini ya. Ada menu sore, hasil, kemudian ada news, ada updatean harian, saham scalping, dan yang lainnya. Jadi kalian akan mendapatkan banyak info menarik di Telegram ini. Yang mau dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke grup internal kita, Telegram. Kalian akan mendapatkan saham-saham menarik ya, lengkap dengan chart dan analisanya. Jadi diberikan alasan, kemudian mendapatkan juga grup diskusi, kemudian ikut market update menjadi prioritas, lalu konsultasi portofolio melalui Telegram. Dan jika kalian tertarik dengan benefit ini, kalian bisa hubungi saya @yusual atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Nanti kalian akan kita invite ke grup tersebut. Oke, jika kalian tertarik di YouTube dengan biaya murah hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan, kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan seperti video yang ini khusus di YouTube ya. Lalu mendapatkan juga saham-saham harian, kemudian menjadi prioritas berdiskusi di kolom komentar YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jika kalian tertarik, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di YouTube. Biayanya murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Jika ada kendala, kalian hubungi saya di Telegram @yusual atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Sebelum ke analisanya, perlu saya sampaikan kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi yang bersifat edukatif. Jadi segala keputusan investasi, baik itu jual dan beli, sepenuhnya ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi silakan dianalisa kembali, lalu jika ingin entry, gunakan risiko yang sesuai dengan profil risiko teman-teman masing-masing. Oke, langsung saja kita mulai dari cuan. Untuk cuan terlihat ya di layar, kalau cuan ini masih dalam keadaan turun ya, setelah dia breakdown support ralanya sesuai dengan analisa kita. Trennya patah aja di sini secara second trennya, karena sudah breakdown support ralline. Lalu support 2200 juga di breakdown, support 2100 juga di breakdown. Jadi dengan ini untuk cuan view-nya masih akan cenderung bergerak turun. Jadi dengan ini view pada cuan masih akan sama ya, masih akan cenderung bergerak turun ke area support. Ini yang saya pakai resisten 2200 saja karena resisten yang paling kuat ya. Oke. Lalu saya buatkan target turunnya ada dua support. Yang pertama di sini 18 atau yang ini yang terdekat 1910, lalu yang kedua di area gapnya 1800. Jadi view saya pada cuan ada potensi dia akan bergerak turun. Yang pertama ke support 1910, lalu yang kedua di support 1800. Oke. Jadi untuk cuan belum menarik ya sampai sekarang. Secara teknikalnya ada potensi dia akan bergerak turun ke support ini. Jika kita cek secara broker summary-nya apakah ada akumulasi, nah di sini masih ada distribusi ya, dengan volume yang sedikit memangnya, tidak terlalu signifikan. Coba kita cek 1 bulan terakhir. Oke, terlihat yang jual MG ya, MGAK, MG-nya dari lokal, AK-nya dari asing ya. Jadi untuk cuan asing buangan 1 bulan terakhir, lokal juga buangan dari MG ya, tapi Excel, CC, dan yang lainnya akumulasi. Jadi secara brosum, untuk cuan masih distribusi, jadi ada potensi besar, cuan akan lanjut bergerak turun ke target kita yang tadi. Oke, jadi untuk cuan, view saya masih akan turun. Selama di bawah resisten 2200, view-nya akan lebih cenderung bergerak turun ke support 1910 sampai 1800. Jadi, lebih baik wait and see. Jika mau entry, ya lebih baik tunggu dulu sampai ada rejection di area supportnya. Nah, di sini juga pas ya. Support trendline secara tren utamanya atau primary trendnya berada di area support kita 1800 sampai 1900. Jadi potensi besar cuan akan turun ke area support ini, dan setelah mencapai support ada potensi dia akan rebound kembali. Oke, jadi pantau dulu area support di 1800 sampai 1900. Jika ada rejection di area support, maka ada potensi besar cuan akan rebound. Jadi tetap pantau bagaimana pergerakannya nanti di area support dan juga bagaimana broker summary-nya. Tapi untuk sekarang, view-nya akan lebih cenderung bergerak turun. Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. TPIA juga sama ya,
Sini dia breakdown support 7000. Setelah dia breakdown mencapai support di 6700 dan di area 6700 ada rejection-nya di hari Jumat. Jadi kalian pantau dulu 6700. Jika ternyata support ini dijebol lagi, maka TPY akan turun ke 6500. Tapi jika ada candle rejection ya, jika ada candle rejection di 6700, maka ada potensi TPY akan rebound ke resisten di angka 7000. Jadi pantau dulu satu support di angka 6700. Jika tidak jebol dan ada rejection, maka TPY akan rebound ke 7000. Tapi jika tidak, maka TPY akan lanjut turun ke 6500. Secara Broxum masih distribusi ya di sini 1 minggu terakhir. 1 bulan terakhir distribusi dari tanggal 9 Desember ya. AK LJ dengan volume yang besar, apalagi AK ya. Dari asing. Oke. Kita cek dulu di tanggal 9 Januari ya. Sepertinya ada volume yang masuk. Oke, di sini OD, YU dan yang lainnya. Jadi ada akumulasi ya di hari Jumat. Jadi kalian pantau lagi ya. Support di 6700-nya karena ada akumulasi di Jumat ya. Sini ada akum. Jadi ada potensi bisa jadi ada technical rebound, tapi tetap kita gabungkan dengan teknikalnya. Sampai sekarang belum ada rejection. Jadi pantau dulu 6700. Jika 6700 nanti di atas 6700 ada candle bullish ya, maka potensi pada TPY rebound ke 7000. Tapi jika ternyata tidak ada dan jebol 6700, maka TPY akan lanjut turun ke support 6500. Jadi pantau dulu satu area di 6700. Jika di breakdown maka akan lanjut turun. Tapi jika tidak, TPY akan lanjut naik ke resisten 7000. Area ini perlu kita pantau ya. 6500 sampai menjadi base area, menjadi pembelian terbaik atau base area untuk melakukan pembelian, karena secara historisnya TPY reject beberapa kali, di area support ini 6500 sampai 6300. Jadi jika dia turun ke area 6500 dan 6300 menjadi menarik untuk kita pantau, bahkan di entry jika ada konfirmasinya. Jadi untuk TPY saya akan lebih memilih wait and see dulu sampai dia turun ke 6500 sampai 6300. Jika dia sudah masuk ke 6500, saya pantau lagi. Jika ada konfirmasi baru saya beli. Oke, sampai saat ini belum ada konfirmasi pergerakan naik, jadi saya lebih memilih untuk wait and see pada TPY. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Antam cakep ya, banyak yang cuan. Nah seperti ini trading plan kita sayangnya tidak masuk dulu ya ke area pembelian. Di hari Senin langsung bergerak naik dan hit target ya. Jadi untuk Antam, nih sini ya. Jadi untuk Antam potensinya masih akan lanjut naik karena trennya masih jelas ya, masih naik. Kemudian jika kita cek XAUSD juga naik. Masih naik ya seperti ini ya, masih naik. Sekarang di 4.500. Jadi ada potensi dia akan membuat all time high baru, yang dimana ini menjadi sesuatu yang positif untuk saham emas ya di Indonesia. Salah satunya Antam. Dia di sini sudah saya buatkan ya analisanya sejak pada saat masih di sini ya. Oke. Jadi ya yang sudah ikutin kita dari lama harusnya sudah cuan di Antam ini. Oke. Kembali lagi ke sini, Antam sekarang berada di resisten 3.600 ya. Dan juga ya target saya sebenarnya di Antam ini 4.000 ya. Dan di Telegram juga saya infokan Antam, coba ya. Cek. Nah seperti ini, Antam masuk top 1, next target di 4.000 dan bergerak di atas 4.000. Jadi target saya untuk Antam di 4.000 ya. Semoga saja tercapai. Dengan potensi upside kurang lebih 9 sampai 12% lagi. Oke, jadi dengan ini Antam masih menarik dengan potensi kenaikan dari closing kemarin ya di hari Jumat kurang lebih 10 sampai 12%. Oke, teknikalnya kita cek lagi resisten di sini. Saya hapus saja. Dia sudah keluar dari area konsolidasinya ya. Dari sini sudah lama. Jadi harusnya untuk Antam ini akan lebih cenderung bergerak naik. Jika ada koreksi maka kesempatan kita untuk beli. Sini akan saya gunakan satu area demand saja yang menjadi area bawah. Yang bisa kalian gunakan menjadi area beli 3350 sampai 3460. Jadi selama di atas area ini Antam akan bergerak naik ke target kita yaitu di 4000 sampai 4080. Oke. Jika ada pergerakan sideways seperti ini, maka ya wajar saja ya. Karena gak selamanya naik seperti ini ya.
Jika ada sideways, maka kesempatan kita untuk beli ya. Seperti ini, jika ada koreksi, kesempatan kita untuk beli dan mendapatkan cuan nantinya. Oke, jadi untuk Antam, pantau saja demand di angka 3350 sampai 3460. Selama di atas demand ini, Antam akan bergerak naik ke area 4000, bahkan sampai ke 4200 ya. Jadi potensi kenaikannya bisa lebih dari lebih dari 10%. Oke. Tapi jika ternyata demand-nya di breakdown atau dijebol, jika ada kondisi yang jelek ya, maka Antam bisa turun kembali ke support di 3100. Maka dari itu, jika kalian entry di Antam, pantau demand-nya. Selama demand tidak dijebol, maka kalian aman untuk hold saham Antam. Tapi jika demand-nya di breakdown, maka sebaiknya keluar dulu, amankan dana, dan nantinya cari lagi konfirmasi berikutnya. Tapi secara harga sekarang atau teknikal sekarang, harusnya Antam akan lebih cenderung bergerak naik. Secara broksum kita cek apakah ada akumulasi. Tanggal 9 Januari, YU, AF, dan yang lainnya akumulasi, AK juga akum, BK yang jualan ya. Tapi jika kita tarik lebih jauh, 1 minggu terakhir yang akum di sini PD, ZP, AK, di sini volumenya rata ya di atas 100 miliar, yang jual YP, XL dari ya bisa yang dipakai broker retail ya seperti itu. 1 bulan terakhir dari tanggal 9 terlihat AK, ZP, CC yang akum. Sebelumnya sudah saya cek ya, dan juga saya sampaikan di grup internal kita, kalau AK ini sebenarnya akum ya. 1 triliunan sekian, jika kita tarik sampai 7 Januari, nah seperti ini 1,1 triliun, tapi dia mulai taking profit hanya di tanggal 8 Januari ya. Tanggal 8 Januari dia taking profit, sehingga harga drop ya. Dia taking profit 300 miliar, dan terlihat sini Antamnya turun 9%. Jadi jika kalian mau mengetahui pergerakan Antam ke depannya, kalian pantau saja broker AK-nya, karena dia punya barang banyak di saham Antam ini. Jika dia akum, kalian juga ikutan akum, tapi jika dia mulai jualan, kalian boleh taking profit. Nah, kuncinya seperti itu untuk saham Antam, dan apabila kalian tahu teknikal, kalian padukan lagi atau gabungkan lagi supaya kalian semakin bagus untuk menganalisanya. Oke, untuk Antam seperti itu. Secara broksum bagus, masih ada barang dari AK 800 miliar dengan average 3.300. Jadi selama di atas 3.300, pergerakan dari Antam ini akan lebih cenderung bergerak naik karena average bandarnya di situ. Oke, jadi kalian aman beli selama di atas 3.300. Untuk trading plan sebenarnya bisa ya, tapi disclaimer on lagi, bukan rekomendasi, hanya berdasarkan teknikalnya kita bisa buatkan trading plan-nya, bukan ajakan untuk jual beli pada saham Antam ini. Kalau saya pribadi, saya akan beli di sini ya, di area mendekati area demand. Saya akan beli di 3.470, stop loss di sini saya buatkan 7% saja di 3.210, dan target di 4.000. Potensi profitnya di angka 15%, potensi lossnya di angka 7%, jadi risk to ratio-nya 1:2. Potensi profit 15%, potensi loss di angka 7%. Jadi yang mau beli ya boleh disesuaikan dengan risikonya. Jika mau menerima risiko sebesar 7%, boleh diikutin. Tapi jika tidak, ya sebaiknya jangan di-entry. Oke, resikonya juga berbanding lurus dengan modal ya. Jika modal kalian banyak dan kalian masuk banyak, maka potensi loss-nya juga lebih besar ya. Potensi profitnya juga sama. Tapi jika kalian entry lebih sedikit, maka potensi loss-nya secara dana ya, maka akan lebih sedikit. Misal kalian beli di 10 juta ya, maka potensi loss di angka 700.000, potensi profit 1,5. Tapi jika kalian beli di atasnya, maka potensi loss-nya juga akan lebih besar. Jadi harus digabungkan dengan modal atau dana dari teman-teman masing-masing. Jadi dihitung lagi, apakah kalian bisa menerima risiko sebesar 7% jika mau entry di saham Antam ini. Oke, lanjut. Oke, target kedua belum kita hitung ya. Target kedua 4.200, jika hit, maka potensi profit kurang lebih di angka 20%-an. Jadi menarik jika kalian bisa entry di 3.470. Lanjut ke saham yang keempat, ada Pegas ya, yang dimana Pegas ini sudah rally ya dari area pembelian kita. Dulu waktu kita beli di sini ya di 1.800, sekarang sudah naik ke 1.900 dan mendekati di area 2.000. Kita di premium juga sudah entry ya, sudah cuan kurang lebih 7-10%. Saya belum kirim ya testimoninya. Nah, kita entry di sini sekitar 1.850 dan sudah cuan 7-10%-an di sini. Dan sudah taking profit yang kedua, taking profit kita di 2010 dan sudah hit, dan kita happy cuan atau cuan di Pegas. Lalu bagaimana view Pegas selanjutnya? Sekarang dia masuk ke area resisten kuat ya. Nah, seperti ini. Resisten kuat
kita buatkan saja di 2000 ya, angka psikologis. Jadi cukup high risk jika kalian entry di harga sekarang, karena area 2000 ini merupakan area resisten kuat, dan di sini juga Pegas mengalami rejection di 2 hari terakhir. Jadi kalian pantau dulu pergerakan Pegas di resisten 2000. Jika resisten 2000 di breakout, maka Pegas akan lanjut rally kembali. Tapi jika 2000 tidak mampu di breakout, ada potensi Pegas akan terkoreksi dulu ke support di 1885. Target kenaikan jika bisa break 2000 di angka 2100 ya. Jadi jika bisa break 2000, Pegas akan lanjut naik ke 2100. Seperti ini. Jadi kalian pantau dulu bagaimana pergerakan Pegas di area 2100. Secara Broxum, kita cek ya apakah apakah akum. Oke, masih akum dari AK ya. AK, lagi-lagi AK. Dengan average di 1900 dari 1 bulan terakhir, jadi belum terlalu jauh average dari AK-nya. Coba kita tarik lebih jauh ya, 2 bulan terakhir. AK average-nya 1789, jadi belum terlalu jauh juga dengan volume hampir 300 miliar. Oke, di sini average-nya 1775, jadi sudah di bawah ya. Jadi rawan taking profit di Pegas ini. Jadi pantau saja broker AK-nya dan juga pantau teknikalnya, yaitu resisten di 2000. Jika 2000 bisa di breakout dan valid breakout ya, close candle di atas 2000, Pegas akan naik ke 2100. Tapi jika tidak mampu breakout, Pegas akan terkoreksi dulu ke 1885. Secara price action hari ini atau closing di kemarin, harusnya dia akan terkoreksi dulu karena di sini sudah mulai ada candle merah atau candle rejection. Jadi berpotensi besar akan turun karena candlenya merah. Tapi secara Broxumnya masih akumulasi, jadi kita pantau saja bagaimana pergerakan ke depannya ya. Jadi supaya kalian tidak bingung, kalian bisa gabungkan jika semisal pada saat break 2000 ada akumulasi, maka kenaikan tersebut akan valid. Tapi jika pada saat break dan tidak ada akumulasi, maka bisa jadi itu false breakout dan bergerak turun kembali. Jadi pantau resisten 2000 dan juga broker summary-nya. Lalu yang kelima yang terakhir ada CDIA. CDIA sudah saya infokan sejak lama ya. Kalau CDIA ini akan bergerak turun, di grup juga saya infokan, sini juga saya infokan CDIA akan, di sini harusnya. Mana nih? Coba ya, pakai yang ginian. Oke, ya sepertinya sudah saya infokan. CDIA jebol support ralanya pada saat harga di 1795 ya. Jadi hati-hati. 1795 kita hitung sampai sekarang sudah turun 9%-an. Jadi yang sudah lihat postingan ini ada 2,6 ribu ya yang lihat postingannya, harusnya sudah selamat dari CDIA dan tidak nyangkut di area atas. Oke, jadi view saya untuk CDIA masih akan lanjut bergerak turun. Resisten 1760 juga tidak berhasil di breakout. Jadi dengan ini harusnya CDIA masih akan lanjut turun. Di sini juga demand-nya potensi di breakdown. Jadi CDIA memang masih akan lanjut bergerak turun. Secara teknikalnya seperti itu, ada potensi dia akan turun ke area demand kuatnya ya. Area demand kuat dari CDIA di angka 1520 sampai ke 1570 ya. Jadi view saya CDIA akan turun ke 1570 dan juga ke 1520. Oke, jadi dengan ini harusnya CDIA akan bergerak turun ke supportnya. Sini saya gunakan support yang ini saja. Resisten yang di sini supaya lebih ya, yang lebih sering di sini ya, yang hit 1690, resisten kuatnya di 1690, lalu support terdekat yang menjadi targetnya di 1570 sampai 1520. Jadi secara teknikal dia konfirmasi turun, jadi harusnya dia akan lebih cenderung bergerak turun ke supportnya di sini. Secara Broxum apakah distribusi? Kalau distribusi harusnya ngikut ya. Memang di sini ada akumulasi ya, saya baru ingat. Tapi akumulasinya dari Excel 11 Desember. 1 bulan terakhir kita cek yang akum itu Excel, YPSK dengan average 1780 sudah di atas. Yang jual HP kita tahu ini terafiliasi dengan broker ya, ke ownernya ya. Lalu LG, NI juga terafiliasi. Jadi kalian harus hati-hati walaupun di sini ada akumulasi dari YP ya, Excel dan YP, kalian tetap perhatikan broker-broker yang jualan ini. Kenapa harga sahamnya bisa turun sedangkan ada akumulasi? Ya itu menjadi pertanyaan ya. Sini ada akumulasi tapi harga sahamnya turun, yang menandakan memang
volume jualannya seharusnya lebih besar ya jika dia bergerak turun. Tapi di sini ternyata akumulasi dari Excel, dan yang perlu kita garis bawahi adalah broker yang distribusi, yaitu HP, NI, dan DX. Jadi broker-broker ini perlu kalian perhatikan di grup Pak PP. Jadi secara teknikalnya masih akan bergerak turun. Secara broksumnya ada akumulasi, tapi cukup gimana gitu ya, harus dipantau lebih lanjut lagi. Jadi kalian yang punya riset terkait broksum dari CDY ini, dia ada akumulasi 1 bulan terakhir, tapi ternyata harga sahamnya turun ya. Jadi boleh kalian sampaikan, kita berbagi informasi terkait saham CDY ini. Tapi secara teknikal jelas dia akan lebih cenderung bergerak turun. Oke, kira-kira begitu analisanya, semoga saja bermanfaat. Sekali lagi saya berikan disclaimer, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.